Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengaminkan sungguh akan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa memberkati akan kehidupan kita setiap hari, sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu menjaga dan melindungi kehidupan kita semua. Dan untuk memulaikan ibadah ini, saja kita untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyikan KLP nomor 181, kami naikkan syukur kepadamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kasih setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita menyanyikan PKG nomor 213, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Saudara-saudaraku, saat ini kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa di sorga, dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mendalami akan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa-dosa kami Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-141, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 141, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Doa dalam pencobaan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki mulut yang punya fungsi yang begitu vital dan penting bagi manusia. Dengan mulut, seseorang dapat berbicara atau berkomunikasi. Dengan mulut, seseorang dapat menikmati makanan sehingga keberlangsungan kehidupan masih tetap ada. Dengan mulut, seseorang dapat mengungkapkan perasaan serta isi hatinya. Dengan mulut, orang bisa menciptakan perang. Dengan mulut, kedamaian dapat diciptakan. Dengan mulut, orang bisa menangis. Dengan mulut, orang bisa tertawa. Dengan mulut, kita bisa memuji Tuhan. Dan dengan mulut pula, seseorang dapat melakukan dosa dan menghujat Tuhan. Saudara-saudaraku, ada sebuah pepatah yang mungkin tidak asing bagi kita. Pepatah ini mengatakan, mulutmu harimaumu. Pepatah ini mungkin cukup ekstrim atau kurang enak kedengarannya di telinga kita. Betapa buas dan kejamnya pepatah itu. Lalu ketika kita memikirkan lebih jauh, mungkin kita akan mengatakan bahwa betapa berbahayanya mulut, yaitu salah satu organ tubuh yang kita miliki ini. Sebagai orang percaya,
kita tidak serta-merta mengatakan bahwa pepatah mulutmu harimaumu sebagai sebuah pepatah buruk. Dari sudut pandang positif, pepatah yang kedengarannya ekstrim ini sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa perkataan yang keluar dari mulut ini harus mampu dikendalikan. Jika kita tidak sanggup mengendalikan mulut kita dalam berkata-kata, maka saat itulah perkataan itu menjadi galak, seperti harimau yang bisa menerkam balik kepada kita. Mulut adalah media untuk mengucapkan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati seseorang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan serta pengalaman kehidupan Daud sebagai penulis Mazmur ini, begitu terlihat bahwa ia bergumul hebat dengan mulut yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya. Terlihat sangat jelas bahwa pemazmur menyaksikan banyak hal-hal negatif dan buruk terjadi karena mulut. Ada begitu banyak kefasikan ataupun kejahatan yang disaksikan oleh pemazmur, di mana salah satu penyebabnya adalah karena mulut dipergunakan untuk mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 bacaan kita saat ini, tergambar bahwa salah satu sumber dosa adalah ketika seseorang salah dalam mempergunakan mulut yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, pepatah mulutmu harimaumu ini ingin mengingatkan, bahkan mengajarkan kepada kita untuk selalu mengendalikan mulut kita. Mengendalikan setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Maksudnya saudara-saudara adalah jangan sampai mulut yang adalah karunia Tuhan itu akan merusak seluruh tatanan kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau dikatakan bahwa kita harus mengendalikan mulut kita, sekarang muncul sebuah pertanyaan. Dengan apakah kita mengendalikan mulut kita? Saudara-saudara, pemazmur dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga sebetulnya sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwa untuk menyaring perkataan yang keluar dari mulut kita itu tidak cukup hanya dilakukan dengan usaha, kesanggupan, serta kekuatan sendiri. Mengendalikan mulut hanya dapat dilakukan dengan berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan. Ketika Daud dengan segala kekuatannya tidak lagi sanggup menguasai mulutnya, dengan penuh pergumulan ia berdoa kepada Tuhan, "Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Jika kita memperhatikan doa ini, maka kita akan semakin disadarkan oleh sebuah kenyataan bahwa betapa liar dan berbahayanya mulut kita. Berdoa adalah perlawanan yang paling tepat terhadap perkataan yang kotor dan jahat. Karena itu, saudara-saudara, begitu besarnya pengaruh serta kekuasaan mulut, sampai-sampai dalam doanya pada waktu petang, Daud berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan melindungi dan memampukannya untuk hidup bagi kemuliaannya. Permohonan ini begitu penting, sehingga Daud berharap agar Tuhan menolongnya dalam pergumulan melawan berbagai bentuk pencobaan. Ia meminta Allah mengontrol perkataan, pikiran, dan tindakannya. Saudara-saudara, kerinduan orang percaya adalah hidup kudus dalam setiap aspek kehidupannya. Seharusnya mulut kita dipergunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mengucapkan kata-kata yang baik dan bisa membangun. Selaku anak-anak Allah, kita perlu dan seharusnya terus berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Kuat dan liarnya mulut kita tidak dapat kita kalahkan dengan kekuatan kita sendiri, sebab kita begitu lemah dalam menjaga mulut serta perkataan-perkataan kita. Yang mampu mengalahkan dan mengendalikan kekuatan mulut kita
hanya sesuatu yang lebih kuat dari itu. Dialah Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa. Dengan berdoa, kita menaklukkan diri kepada Allah hingga terhindar dari dosa karena mulut kita. Jika kita terus berdoa dan meminta Tuhan mengendalikan mulut kita, maka Tuhan pasti akan menjaga dan mengawasinya. Jika Tuhan yang menjaga dan mengawasi mulut kita, maka kita akan dimampukan untuk mempergunakan mulut kita untuk menghadirkan suasana tentram, suasana damai sejahtera, dan terlebih-lebih lagi, mulut kita akan kita pakai untuk terus bersaksi dan memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dengan penuh rasa syukur atas berbagai berkat Tuhan atas kehidupan kita, marilah kita memberi persembahan syukur kepadanya. Dan sambil persembahan kita kumpulkan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita
berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Tuhan tetap nyata dan begitu setia di dalam perjalanan kehidupan kami. Pada saat ini Bapa di surga, kami boleh berkumpul bersama-sama keluarga kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan yang selalu hadir di tengah kehidupan kami semua. Kami telah dilayakkan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Bapa di surga, biarlah melalui terang kasih Tuhan, kami tetap dimampukan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini berdasarkan dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya Bapa di surga, dalam persekutuan kami saat ini, kami berdoa bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Dalam tugas dan tanggung jawab kami setiap hari, pekerjaan-pekerjaan kami yang Tuhan telah anugerahkan di tengah-tengah hidup ini, kami mohon Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami semua. Biarlah berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu indah dan luar biasa itu akan senantiasa kami alami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkati akan anak-anak kasih kami Bapa di surga, saudara-saudara kasih kami. Biarlah mereka pun juga tetap merasakan dan mengalami akan kemauan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka semua. Demikian pula Bapa di surga, dalam persekutuan kami saat ini, kami menyerahkan dan mempersembahkan akan seluruh kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Biarlah Tuhan akan terus berperkara atas kehidupan kami semua. Ketika kami menghadapi akan permasalahan kehidupan, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan, sebab kami percaya sungguh bahwa Allah akan hadir memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kami menghadapi akan persoalan kehidupan. Biarlah kami akan terus merasakan kelegaan, kami akan terus merasakan dan mengalami akan kemahakuasaan Tuhan dan jamahan tangan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Berkati ya Bapa di surga, saudara-saudara kasih kami, orang-orang tua kasih kami yang sudah lanjut usia. Bapa yang begitu mengetahui akan keberadaan mereka. Biar Bapa juga yang akan senantiasa melindungi kehidupan mereka. Biarlah sukacita dan sejahtera yang semuanya berasal daripada Bapa di surga, itu pula akan terus menjadi bagian di dalam mereka menjalani akan hari-hari hidup mereka. Bapa di surga, dalam persekutuan ini, kami tetap menyerahkan akan kehidupan kami semua, secara khusus bangsa dan negara kami, pemerintah kami, tenaga medis, dan saudara-saudara kasih kami yang terus berjuang untuk mengatasi akan persoalan bangsa ini yang sedang kami alami. Kami percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka, dan kami percaya bahwa suatu saat badai ini akan berlalu oleh karena kemahakuasaan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam persekutuan kami saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur, dan Tuhan akan memberkati sehingga semua dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu demi kemuliaan akan nama Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mengakhiri ibadah ini, saya ajak kita untuk berdiri. Kita menyanyikan KLP nomor 53, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajar
kita menerima berkat Tuhan. Kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.